Hai semua, sekarang kita lanjut untuk aplikasi Mesos kita. Di sini kita akan coba untuk pembuatan create feeds-nya atau pembuatan dari postingannya. Nah, di sini kita akan atur di dalam create screen kita yang ada di sini, yaitu untuk pembuatan postingan. Nah, untuk pembuatan postingannya sendiri, endpoint yang kita gunakan yaitu endpoint dengan metode post/feed untuk melakukan pembuatan dari postingannya. Yang mana di sini kita perlu buat berupa form data untuk pengambilan dari image-nya nanti. Jadi untuk image-nya kita buat dalam form data nantinya. Nah, di sini untuk pengambilan gambarnya nanti kita perlu satu package yang perlu kita install. Package-nya namanya ini, Expo Image Picker. Kita perlu install supaya kita bisa ambil foto dari galeri kita di dalam mobile kita langsung. Jadi kita bisa copy. Kemudian kita coba matikan dulu untuk terminalnya. Ini kita bisa Ctrl C. Kita clear terlebih dahulu, kemudian kita install untuk package-nya, yaitu npx expo install expo image picker. Ini kita enter. Nah, setelah nanti sudah terinstall, kita coba pengambilan gambarnya di dalam galeri kita. Nah, untuk pengambilannya kita perlu import image picker dari expo image picker. Habis itu kita bisa buat datanya seperti ini. Nah, ini kita bisa buat untuk permission-nya. Untuk kasih permission apakah kita bisa akses bagian galeri atau tidak. Kalau request-nya false berarti kita tidak bisa akses galerinya. Nah, kemudian di sini ini untuk format dari gambarnya nanti, yaitu media tab-nya itu apa. Nah, nanti media tab-nya kita cuman butuh yaitu berupa image. Dan untuk allow edit-nya kita bisa buat false. Jadi kita tidak perlu buat dia teredit. Dan quality-nya 1 dan aspeknya 4x3. Nah, ini kita bisa edit untuk image picker-nya. Dan kita bisa ambil juga result-nya nanti atau output-nya. Nah, ini kita bisa set juga nilainya seperti apa. Nah, ini kita bisa copy dari importnya dulu, yang ini. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam codingan kita di bagian atas, importnya. Kemudian kita ambil dari state-nya ini sampai bagian bawah sini untuk ambil image-nya. Nah, ini ada hal yang perlu kita import kayak useState. Kita perlu import dari React. Dan kita perlu ambil juga di sini untuk permission-nya kayaknya kita tidak perlu, kita bisa hapus saja. Dan untuk image picker-nya untuk bagian allow edit-nya kayaknya tidak usah. Dan untuk image type-nya cukup berupa gambar saja. Aspeknya kayaknya tidak usah juga ya, kita buat seminimalis mungkin. Kemudian untuk console log-nya kita bisa hapus. Dan untuk result-nya, nah result-nya nanti dia akan tampung ke dalam state bernama image ini. Itu pengambilan dari gambar kita. Nah, ini untuk pemanggilan gambarnya dan kita buat juga untuk state caption-nya dan juga loading. Sini kita bisa buat cons untuk caption. Set caption. Kita buat use state dengan nilai default-nya itu string kosong. Dan untuk loading, set loading bernilai false. Di sini kita juga butuh untuk routernya untuk perpindahan halaman nanti. Router, use router. Kemudian kita coba atur untuk UI-nya. Kita atur di bawah sini. Nah, di sini kita atur di dalam scroll view. Scroll view. Kita tutup dari save area view kita. Kemudian kita kasih class name flex 1 bg gray 100.
Nah, di dalam Save Area View-nya kita coba tampilkan untuk header-nya terlebih dahulu. Header dari komponen header kita. Nah, di sini kita coba restart di terminal. Kita install. Oke, di sini bagian header-nya sudah ada di apps kita. Nah, kemudian kita tinggal styling untuk inputan-inputannya. Nah, di sini kita lakukan styling. Pertama, di sini kita coba atur dulu untuk image upload-nya. Untuk image upload, kita tampilkan ke dalam sebuah view, class name, bk white, kemudian rounded 2xl, B4 untuk paddingnya, kemudian kita kasih shadow, dan MB5 untuk margin bawahnya. Nah, kemudian di sini kita coba tampilkan kalau image-nya ada, maka kita tampilkan langsung untuk gambarnya. Di sini image dengan source dari Yuri .2 image, dan untuk class name-nya, stylingnya kita buat W-nya itu full, kemudian height-nya 64, rounded XL, dan MB4. Nah, selain itu kalau gambarnya belum ada, kita buat di sini else, maka kita coba buat untuk touchable opacity untuk upload gambarnya. Nah, ini image-nya kayaknya perlu terimport. Di touchable-nya kita lakukan dulu untuk tampilan view-nya. View class name, full, kemudian 64 untuk height-nya, kemudian rounded XL, BG gray 200, justify, center, item center, items center, dan MB4. Nah, kemudian dalam view-nya kita buat icon dulu, filter, icon dengan name yaitu image, kemudian kita kasih size 40, warna gray, dan di bawahnya kita buat teks. Sini teks, class name, teks gray 500, mt2, dengan teks yaitu upload gambar postingan. Seperti ini untuk ikonnya, untuk tampilan dari gambarnya. Nah, kemudian di sini kita atur touchable opacity-nya, kita buat dia on press. Pas saat dia press, dia akan jalankan pick image dari fungsi yang kita buat di atas untuk pengambilan gambarnya. Kemudian di bagian bawah di sini kita buat untuk view captionnya sekarang. Kita buat dulu untuk cut-nya, class name, bg white, rounded 2xl, B4, shadow, MB5. Kemudian kita buat teks untuk caption dengan class name, text large, font semi bold, MB2. Nah, di bawah caption kita buat untuk teks inputnya. Sini teks input dengan placeholder, tulis sesuatu
untuk postingan Anda. Kita kasih value. Nah, value-nya ambil dari state yang kita buat, yaitu caption. Sini caption. Kemudian on change text. Nah, nilainya ambil dari set caption. Kemudian kita buat dia multiline. Dan kasih class name. Border. Ray 200. Rounded. LG. Padding 4. Text. Gray 700. Nah, kemudian setelah view-nya kita buat di sini untuk caption-nya. Nah, ini untuk caption. Kita buat tombol di bawahnya, yaitu untuk ngasapiknya nanti. Kita buat touchable opacity. Yang mana touchable opacity-nya dia akan jalankan sebuah fungsi on place dengan nama handle upload atau handle create feed. Nah, ini kita buat dulu fungsinya di atas. Di sini cons handle create feed async panah. Nah, kemudian di dalam touchable-nya kita lakukan styling terlebih dahulu. Sini disable-nya. Kita buat disable-nya bernilai loading. Jadi dia disable kalau dia loading. Kemudian class name-nya. Sini BG aktif untuk warnanya. Kemudian PY4. Rounded XL. Dan item center. Oke. Dan kita tinggal buat di sini berupa kondisi untuk loadingnya. Sini jika dia loading, maka kita tampilkan loading activity indicator dengan size large, atau kayaknya size-nya nggak usah. Kita langsung kasih dia warna color white. Nah, selain itu kita akan tampilkan berupa teks. Teks dengan class name, text white, text large, font semi bold. Untuk teks yaitu upload post. Di sini sudah ada untuk inputan-inputannya. Nah, ini kayaknya kita perlu kasih padding supaya tidak terlalu mepet. Kita buat di sini view. Sini sama penutupnya. Dan di dalam view-nya kita kasih class padding. Seperti ini. Jadi kita coba testing dulu. Kita klik upload postingan. Kita klik upload gambarnya. Nah, kemudian kita ambil gambar. Contoh yang ini. Nah, di sini bakal tampil gambar yang kita upload. Nah, kemudian captionnya juga sudah jalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita tinggal coba untuk atur upload postingan yang ini. Nah, untuk upload postingannya, kita tinggal buat untuk fungsinya, yaitu fungsi handle create feed. Berarti fungsi yang kita buat yang ini. Nah, dalam fungsi handle create feed-nya, kita buat dulu kondisi jika caption atau image-nya itu kosong, maka kita tampilkan berupa alarm, error, caption, dan image wajib diisi. Kemudian kita return kosong. Dan di sini karena di dalam endpoint-nya itu butuh form data untuk upload gambarnya, kita buat di sini cons form data dari new
form data. Dan nanti kita tinggal append semua state kita masuk ke dalam form datanya. Nah, pertama kita form dulu, form data, titik, kita append nilai dari caption kita, dari state caption, dan form data, titik append. Nah, ini untuk image-nya kita buat lumayan unik karena dia berupa gambar, yaitu berupa file. Jadi sini kita bisa buat kayak gini, URL-nya ambil dari image atau state image-nya, kemudian name-nya. Oke, untuk name-nya di sini kita buat saja. Di sini untuk name-nya kita sebut saja namanya post JPG. Nah, kemudian name-nya, type-nya. Nah, type-nya di sini kita masukkan berupa image/JPEG untuk formatnya. Nah, kemudian di sini kita bisa kasih tipe SNI untuk type-nya. Kemudian kita tinggal buat untuk try-nya. Try and catch. Jika terjadi error, kita log errornya apa. Nah, tapi kalau tidak ada error, kita tinggal tampilkan untuk try-nya. Nah, di try-nya kita set loading-nya dulu. Bernilai true. Jalankan loading-nya. True. Kemudian wait. Titik. Custom API. Titik. Kita gunakan method post dengan URL/feed. Kemudian untuk datanya ambil dari form data. Kita sudah pembuatan untuk masukannya ke dalam database. Nah, tinggal kita buat alarm berhasil buat postingan. Kemudian kita tinggal router titik push, kita arahkan ke halaman /tabs. Sini /tabs, dan di sini kita buat set loadingnya bernilai false. Oke, nah mungkin seperti ini untuk nilainya yang kita buat. Ini kita coba testing sekarang untuk upload gambarnya. Nah, pertama kita coba masukkan caption. Contoh di sini tes postingan terbaru. Kemudian kita tinggal klik upload postnya. Ini kita tinggal tunggu dia loading. Oke, di sini kita ada error, yaitu Axios-nya error untuk networknya. Kayaknya ada yang salah di networking kita. Kayaknya di sini kita perlu atur tokennya. Headers titik 2, yaitu untuk content type-nya. Jadi kita atur dulu untuk content type-nya. Dia berupa multipart form data. Multipart/form data. Oke, sip. Nah, ini kita reload dulu untuk bagian screen kita. Kita buka terminal, kita reload. Oke, di sini kita coba upload ulang. Kita masukkan dulu untuk gambarnya. Oke, kemudian captionnya postingan terbaru di testing. Oke, kemudian kita klik upload. Oke, kita tunggu prosesnya dan kita cek di konsol kalau terjadi error. Oke, di sini untuk postingan kita berhasil, kita klik OK. Nah, cuman di sini belum tampil, kita perlu reload. Nah, di sini postingan kita tampil yang kita buat, yaitu postingan terbaru testing dengan gambar
yang kita upload di dalam create postingannya tadi. Nah, kemudian di sini untuk bagian create postingannya sudah terbuat. Selanjutnya kita buat untuk delete dari postingannya. Untuk delete postingan sendiri kita perlu refactory dulu untuk bagian list komen dan juga di bagian indeksnya ini. Nah, di bagian indeksnya kita perlu lempar juga untuk render ulangnya. Kita buat namanya on reload di sini. Nah, nilainya untuk nge-refresh ulang di sini handle refresh. Dan on reloadnya ini kita coba atur di dalam list post kita. Nah, dalam list post di sini dia akan ambil dua parameter. Parameter kedua yaitu untuk on reload dengan tipenya itu berupa fungsi promise void, itu tidak melakukan tampil apa-apa atau tidak melakukan apa-apa. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita coba buat dulu untuk fungsi delete-nya. Untuk fungsi delete-nya di sini kita buat dulu cons. Kita ambil dulu untuk storage kita yaitu user. Jadi user yang membuat postingan saja yang bisa delete postingannya. Di sini use outstore. Kemudian kita coba ambil dari endpoint-nya. Di sini kita buat saja langsung berupa fungsi handle delete post. Kita gunakan try and catch. Nah, jika terjadi error, kita log errornya apa. Kemudian di try-nya. Di try-nya kita tinggal lakukan wait custom API titik delete. Nah, dia akan delete berdasarkan parameternya. Nah, parameternya kita bisa ambil dari handle delete-nya nanti. Sini berupa post ID. Kita delete berdasarkan ID tertentu. Kemudian di sini delete /fit. Kemudian slash. Kita ambil parameternya post ID. Nah, kemudian nanti tinggal dia reload. Kita jalankan on reload dari parameter properti kita, parameter props kita. Di sini tinggal alarm, titik alarm, title-nya delete. Kemudian message-nya berhasil delete. Berhasil delete postingan. Kemudian di sini kita tinggal refactory untuk tampilannya. Nah, untuk touchable opacity-nya kita coba pindahkan. Kita pindahkan di bagian image-nya saja. Ya, tidak keseluruhan. Ini kita bisa cut, kita paste ke dalam image postingannya. Untuk detail dari postingan. Kemudian kita coba atur untuk view-nya sekarang. Nah, di view-nya berarti kita atur untuk bagian view header-nya yang ada di atas. Nah, untuk view header-nya sendiri di sini kita coba buat dulu view di bagian atas. Jadi untuk view bagian atasnya kita bagi dua untuk kolomnya. Di sini kita buat class name, flex row, justify, between, kemudian item center. Dan untuk view di bawahnya kita buat flex row, item center, kemudian X4, MD2 sudah benar. Nah, selanjutnya untuk bagian delete-nya. Nah, untuk bagian delete-nya sendiri kita simpan setelah view yang ada di sini. Berarti di bawah sini. Nah, di bawah sini kita bisa buat kondisi jika user ID yang kita gunakan login itu sama dengan item titik user titik ID, yaitu user yang membuat postingan. Maka kita bakal tampilkan
Di sini berupa touchable opacity. Dia akan jalankan on place. Pada saat di place, dia akan jalankan berupa fungsi handle delete post dengan parameternya ambil dari item titik ID. Nah, di sini tipenya harus string, kayaknya kita bisa atur kayak gini, to string. Oke. Kemudian di dalam touchable-nya kita bisa buat filter. Kita gunakan icon untuk tempat sampah. Di sini trash. Kemudian size-nya 20. Color-nya red. Di sini tampil untuk icon tempat sampah. Ini kayaknya kita perlu kasih padding supaya tidak terlalu mepet. Class name padding ix 4 py 3. Jadi seperti ini ya untuk icon tempat sampahnya untuk hapus feeds-nya dan tidak tampil di feeds orang lain atau di postingan orang lain untuk icon tempat sampahnya. Nah, di sini kita coba hapus postingan yang kita buat tadi. Nah, ini juga kita perlu save di bagian indeksnya. Kita coba hapus, delete. Nah, di sini bakal tampil berhasil delete postingan. Nah, postingan yang kita buat tadi itu bakal terhapus dari fitur delete post kita. Nah, sini untuk fitur delete postnya sudah berhasil jalan. Dan juga untuk create postnya juga sudah kita buat untuk fiturnya. Di video berikutnya kita akan coba untuk masuk ke bagian usernya yang ini. Jadi kita tampilkan data detail dari user, dari profil tertentu. Dan juga kita coba untuk tampilkan list postingannya dan juga list bookmarknya, dan juga fitur button follow dan juga unfollow-nya kita buat UI-nya. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.